Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ahli iman tidak luput antara khauf dan roja. Khauf dan roja, ahli iman tidak luput dari dua rasa, yaitu khauf, rasa takut, dan roja, rasa harap. Keduanya harus seimbang, sebab jika khauf terlalu tinggi menyebabkan seseorang hamba mudah putus asa. Jika rojak terlalu tinggi, maka akan menyebabkan seseorang meremehkan sesuatu. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita butuh keseimbangan. Dan keseimbangan di dalam aktivitas kita sehari-hari muaranya hanya di dua rasa. Rasa khauf dan rasa rojak. Ahli iman tentu harus memiliki dua rasa ini. Khauf adalah rasa takut kepada Allah, rasa takut jika nanti menghadap kepada Allah, rasa takut akan siksa Allah, rasa takut akan neraka Allah, rasa takut ini harus ada. Kemudian yang kedua adalah ar-roja. Roja adalah pengharapan positif yang tinggi, itu adalah roja. Dan tidak boleh salah satunya lebih menguasai daripada yang lainnya, semuanya harus seimbang. Sehingga para ulama menyebutkan khauf dan roja itu seperti hanya dua sayap burung. Kenapa burung bisa berterbang ada di awan-awan tidak jatuh? Karena dia bisa menjaga keseimbangan di dalam dia terbang, sehingga sayap kanannya pun berfungsi maksimal, sayap kirinya pun berfungsi maksimal. Begitu juga khauf dan roja. Ini tak ubahnya keseimbangan hidup yang perlu dihadirkan oleh hamba-hamba Allah untuk istiqomah. Kenapa ada orang terjerumus di dalam kemaksiatan? Karena rasa khaufnya lebih rendah daripada rasa rojaknya. Kenapa ada orang meremehkan di dalam segala aktivitas kedekatan kepada Allah? Karena rojaknya terlalu tinggi, khaufnya terlalu rendah. Maka ini akan menjadi orang yang pincang. Sehingga kalau kehidupannya pincang, tidak seimbang, maka tentu di sini akan ada konsisten yang diterima, akan ada efek samping yang diterima. Sehingga orang kalau rojaknya terlalu tinggi, dia akan mudah putus asa. Ia memahami bahwasanya Allah dat yang maha murka, Allah dat yang sangat tegas, Allah dat yang sangat parah di dalam menyiksanya. Maka kapan rojaknya terlalu tinggi, dia akan mungkin sekali menjadi orang yang putus asa, ketakutan yang sangat-sangat. Akan tapi rasa takut itu jika muncul, maka dihadirkanlah atau diseimbangi dengan rasa rojak, yaitu pengharapan kepada Allah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Sehingga keseimbangan ini memang benar-benar harus selaras dan rapi. Ada perdebatan para ulama, perbincangan para ulama, lebih utama mana? Ibadah dengan menghadirkan rasa khauf ataukah ibadah menghadirkan rasa roja? Akan tapi sepakat para ulama ini harus seimbang kita. Harus seimbang, jangan terlalu besar khaufnya, jangan terlalu besar rojaknya. Ini semuanya harus imbang, 50-50, 100-100, 200-200, pokoknya harus seimbang. Tidak boleh salah satunya lebih besar, lebih menguasai. Akan tapi ada perbincangan para ulama, diantaranya Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Beliau menyebutkan lebih utama mana, ibadah dengan rasa khauf ataukah ibadah dengan rasa rojak. Maka kata Imam Ghazali lebih utama ibadah dengan rasa rojak, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kapan seseorang menghadirkan rasa roja, maka ia akan menjadi hamba yang mudah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena roja yang nampak adalah kasih sayang Allah, kelembutan Allah, maha dermawannya Allah, maha hebatnya Allah, maha perkasanya Allah, maha Allah, maka akan nampak sehingga akan muncul kepada dirinya ada rasa cinta kepada Allah, sehingga kalau sudah muncul rasa cinta, ia akan menjadi hamba yang soleh. Akan tapi disepakati para ulama, ini kedua-duanya harus seimbang. Mungkin bisa lebih dibesarkan rasa rojaknya jika mungkin dia dalam keadaan tidak normal. Dalam keadaan tidak normal itu seperti apa? Mungkin ada orang sakit, seorang ahli iman sedang sakit, biasanya dia tahajud mungkin 20 rakaat karena dia lagi sakit, mungkin tahajud 2 rakaat, nggak apa-apa. Di saat dia selesai tahajud 2 rakaat, maka rojaknya dibesarkan, rasa pengharapannya dibesarkan. Ya Allah, biasanya saya melakukan sholat tahajud 20 rakaat, karena saat ini ya Allah kami sedang sakit, sedang kurang sehat, sehingga kami mampunya 2 rakaat, maka rojaknya ditampakkan, tidak masalah. Namun kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal, maka khauf dan rojaknya ini harus seimbang. Penting hal ini harus dihadirkan agar menjadi orang yang tidak sembrono dan tidak menjadi orang yang menggampangkan dan tidak menjadi orang yang ketakutan sehingga ujung-ujungnya adalah putus asa. Hal ini pernah digambarkan dalam sebuah cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang soleh. Dulu ada para ulama melakukan perjalanan rihlah. Para ulama melakukan perjalanan rihlah. Di antaranya ada Abu Yamaliki di situ, dan juga ada Syekh Isa Hawas juga ada di situ. Beliau melakukan perjalanan rihlah sehingga nyampe lah waktu sholat, maka beliau merapat ke musola. Tiba-tiba di samping musola itu ada montir atau bengkel mobil. Karena melihat banyak orang mau sholat, akhirnya montir ini ikut sholat. Namanya montir, tukang bengkel ikut sholat, ya dia dalam keadaan mungkin tangannya masih agak kotor, kurang bersih, bajunya pun baju mungkin masih kelihatan usang karena bekas ia beresin motor, mobil. Akhirnya ikut sholat nimbrung. Sedangkan ternyata di situ ada barisan para ulama yang lengkap, pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah warna putih, lengkap sekali. Selesai sholat, kebetulan yang menjadi imam saat itu adalah Syekh Isa Hawas yang menjadi imam. Beliau ini termasuk adalah orang yang sangat gigih untuk menegakkan syariat Islam dan juga menegakkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau termasuk adalah ulama yang paling sepuh di antara beberapa ulama yang mengadakan rihlah tersebut. Akhirnya beliau menjadi imam. Setelah menjadi imam, beliau membaca zikir bareng dengan para ulama. Kemudian beliau melihat ke belakang. Melihat ke belakang diketemukan ada montir tukang bengkel tadi itu. Akhirnya diperhatikan terus oleh Syekh Isa Hawas montir tersebut. Setelah selesai zikir, akhirnya ditanya, "Wahai pemuda, apakah engkau merasa ibadahmu akan diterima?" Syekh Isa Hawas bertanya kepada pemuda tukang montir tadi itu. Maka sang pemuda tadi itu bingung, karena yang bertanya adalah ulama, mungkinkah ibadahmu diterima? Maka tiba-tiba si tukang montir tadi berkata, "Insya Allah ibadahku akan diterima." "Bagaimana kok bisa ibadahmu akan diterima? Saya saja yang pakai gamis seperti ini, pakai jubah, pakai imamah seperti ini, belum tentu ibadahku diterima, apalagi engkau yang pakai celana agak kusut, kotor, ada bekas oli, tanganmu juga seperti itu. Bagaimana mungkin diterima oleh Allah? Wong saya aja seperti ini belum tentu diterima." Maka sang montir tadi berkata, "Insya Allah diterima, pasti diterima." Loh, kok bisa kayak gitu? Ibarat seperti ini, wahai Ustadz Kiai, jika kita menukar duit dari pecahan seribuan, ini kalau diumpamakan rupiah, dari pecahan seribuan, mungkin kita punya 100.000 yang bernominalkan pecahan seribuan, kemudian kita mau tukar 100.000 satu, lah dari pecahan seribuan tersebut ada beberapa yang jelek duitnya.
Kira-kira kalau kita ditukar kepada orang, untuk kita tukar hanya duit 100.000 satu dengan beberapa pecahan 1.000 tadi itu, kira-kira diterima tidak? Ternyata si montir tadi itu balik bertanya seperti itu. Kalau kita punya duit ribuan, mau ditukar 100.000 satu, dan di antara 1.000-an tadi itu ada duit yang lecet, kotor, kira-kira diterima tidak? Maka dijawab oleh si Isa Awas tadi itu, ya lihat dulu, kalau orangnya dermawan ya akan diterima. Karena kalau orang dermawan ya tidak memperhatikan itu karena kedermawanan dia. Maka lalu bagaimana Allah dengan orang ini? Jika orang biasa saja dermawan, ia rela yang lecet-lecet diterima, lalu bagaimana Allah, zat yang maha dermawan? Lah, dari sini cerita ini menunjukkan apa? Syekh Isa Awas beliau menunjukkan rasa khauf. Aku yang sudah pakai imamah, pakai rida lengkap seperti ini, ibadahku belum tentu diterima. Maka di saat khawatirnya beliau seperti ini, ditutup dengan rojak, rasa pengharapan yang sangat besar kepada Allah. Allah maha dermawan, Allah maha pengasih, mungkin sekali diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khauf dan rojak ini jika dihadirkan enak, seimbang, sehingga ibadah itu istiqomah. Yang menjadikan ibadah tidak istiqomah ya karena memang khauf dan rojaknya ini ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, sehingga nggak bisa seimbang. Kapan kehidupan seorang jika tidak seimbang? Ya tentu dia akan lebih banyak maksiat, atau kalau nggak lebih banyak maksiat. Jadi gini, orang kalau dia terlalu lemah khaufnya, dia akan mudah maksiat. Orang terlalu besar rojaknya, terlalu besar rasa harapannya kepada Allah, tasahul, meremehkan, gampangkan. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah. Ini meremehkan, menggampangkan, maka ini nggak benar. Maka ahli iman, ayo kita menghadirkan rasa khauf dan rojak. Bagaimana cara menghadirkan rasa khauf dan rojak? Yuk kita kenali sifat-sifat Allah dong. Kita kenali sifat-sifat Allah. Baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran kau akan faham Allah punya sifat ini, Allah punya sifat itu. Maka dari pengenalan sifat Allah ini akan muncul di dalam hatimu khauf, dan akan muncul dari hatimu ar-roja. Sering duduk dengan orang-orang soleh, kumpul ada di majelis, ini termasuk akan menghadirkan sifat khauf dan roja. Jadi ingat, ahli iman, khauf dan roja harus seimbang. Khauf ada rasa takut gak diterima, sehingga akan ada rem. Roja, insya Allah diterima, sehingga menjadikan ia semangat dan ngerem. Kapan waktunya dia ngegas, kapan waktunya dia harus mengerem agar supaya tidak kebablasan. Maka inilah pentingnya khauf dan roja. Kecuali jika dia ada dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit biasanya baca Al-Quran sampai 1 juz dalam sehari. Karena dia sakit mungkin 1 lembar, mungkin 2 lembar, tapi rojaknya diharapkan, ya Allah mohon maaf, biasanya 1 juz, ya Allah karena saya kurang sehat, akhirnya 2 lembar ini, mudah-mudahan 2 lembar Al-Quran yang aku baca menjadikan sebab engkau mencintai aku. Nah ini rojaknya dibesarkan. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo mulai sekarang kita asah kualitas ibadah kita kepada Allah, kita asah kualitas kedekatan kita kepada Allah dengan menghadirkan sifat khauf dan juga menghadirkan sifat roja, dan semuanya harus seimbang. Wallahu a'lam bishawab.